Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala sekat-sekat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesia-siaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku menuju kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu, dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, the room of revivalists and reformers. Ruang Tiranus di awal tahun 2021 ini menjadi sangat spesial karena kita akan membahas tema terbaru dari buku terbaru yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus, yaitu buku Menuju Kepenuhan Kristus. Sebenarnya apa yang menjadi isi buku ini? Dan apa yang memotivasi Pastor Stephen Agustinus menuliskan buku Menuju Kepenuhan Kristus? Sebelum berbincang lebih lanjut, saya mengajak saudara semua untuk senantiasa membuka hati dan menjagai hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan selama tayangan ini. Sebab saya yakin dan percaya porsi firman yang Bapa sudah siapkan bagi saudara, ketika saudara menjagai hati yang lapar dan haus akan Tuhan, itu semua dapat saudara terima secara utuh. Dan saya percaya itu akan membangun kehidupan saudara menjadi semakin ilahi. Tidak perlu tunggu lama-lama lagi, buka hati saudara dan mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen di Ruang Tiranus. Sudah 1 tahun kita tidak bertemu, Pastor. Pemirsa di rumah kangen udah nanya-nanyain. Haleluya. Pastor Stephen, ini buku baru lagi yang Pastor Stephen tulis. Betul. Menuju Kepenuhan Kristus ya, Pastor. Ya. Ini buku yang terbaru yang sebetulnya ditulis di awal pandemik tahun 2020 yang lalu. Oh, jadi di bulan-bulan Maret 2020. Sekitar bulan-bulan Maret pada waktu itu. Apa Pastor yang mendasari Pastor Stephen menuliskan buku ini? Apa yang Pastor Stephen lihat dari kondisi gereja dan orang-orang percaya khususnya? Paling sedikit ada 2 alasan utama yang mendasari pada waktu itu saya menuliskan buku ini. Ya. Di satu sisi memang karena kondisi pada waktu itu dilakukan PSBB sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan traveling dan sebagainya. Sehingga saya jadi memiliki cukup banyak waktu untuk merenung dan untuk belajar firman. Jadi alasan yang pertama, ketika Tuhan membawa saya untuk bisa mencoba melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari yang terakhir, dan ternyata Tuhan menyingkapkan bukan lagi lewat 1-2 orang hamba Tuhan yang diurapi. Maka saya mulai menggali lebih lanjut tentang pelayanan tubuh Kristus. Mungkin selama sekian waktu lamanya kita sudah sangat sering mendengar istilah itu, pelayanan tubuh. Pelayanan tubuh Kristus. Tapi saya mendapati dari sekian banyak usaha dan upaya yang manusia coba lakukan untuk membangun pelayanan tubuh Kristus. Seperti misalkan dengan diadakannya acara katakanlah silaturahmi atau fellowship di antara hamba-hamba Tuhan. Diharapkan melalui fellowship tersebut hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain akan jadi terkonek dan kemudian akan bisa memulai pelayanan tubuh Kristus tadi. Lalu mungkin ada juga upaya-upaya gereja A dan gereja B dilakukanlah tukar mimbar atau mungkin istilahnya apa ya, ibadah bersama, doa bersama. Tapi selama sekian tahun saya ada di dalam pelayanan, saya mendapati semua usaha dan upaya itu hanya mencapai sisi kulit belaka. Sisi kulit ya, Pastor. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya ya kita bisa kumpul 1-2 kali atau mungkin untuk beberapa waktu tertentu,
Tapi begitu mulai ada istilahnya apa? Benturan kepentingan mungkin. Akhirnya ya kita bubar sendiri-sendiri lagi. Nah, hal tersebut terus terang saja selama sekian waktu lamanya tidak menjadi fokus dan perhatian buat saya. Karena saya memang berfokus untuk membangun jemaat lokal, saya berfokus untuk membangun anak-anak rohani. Tapi ketika masuk dalam era PSBB pada waktu itu, kita nggak bisa pergi pelayanan keluar, kita hanya melakukan ibadah-ibadah via online. Lalu kalaupun kita mau bikin pertemuan, ya kita pertemuannya hanya lewat Zoom mungkin, atau lewat pertemuan-pertemuan online lainnya. Jadi kita banyak di rumah, saya banyak di rumah. Jadi akibatnya otomatis ada banyak waktu untuk mulai merenung, untuk mulai baca-baca Alkitab lagi, untuk mulai memikir dan melakukan evaluasi. Nah, sampai pada sebuah titik ketika Tuhan membawa saya masuk dalam masa perenungan ataupun masa evaluasi pelayanan, Tuhan mulai menyorot tentang pelayanan tubuh tersebut. Dan ketika saya mulai menggali prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab tentang pelayanan tubuh Kristus, saya mendapati loh kok sepertinya kok berbeda dari apa yang selama ini banyak dilakukan di luar sana. Nggak heran upaya-upaya untuk membangun pelayanan tubuh Kristus sepertinya selalu mentok sampai pada satu titik tertentu dan tidak pernah betul-betul bersinergi, dan kemudian terjadilah manifestasi pelayanan tubuh seperti yang Tuhan inginkan. Dan dari apa yang saya temukan, apa yang saya pelajari, saya menuangkannya di dalam buku ini. Jadi dari situlah kemudian saya mulai mendapati, tanpa kita hamba-hamba Tuhan ataupun gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk kita bangun, dibangun sesuai dengan pola yang Tuhan inginkan tentang masuknya atau manifestasi dari pelayanan tubuh Kristus tersebut, kita nggak akan pernah bisa melihat manifestasi pelayanan tubuh betul-betul terjadi dan tergenapi. Sementara Alkitab menegaskan bahwa di hari-hari yang terakhir kita tidak lagi akan melihat ada satu hamba Tuhan yang diurapi di sini, ada satu hamba Tuhan diurapi di sana. Tapi yang kita justru akan lihat adalah manifestasi pelayanan tubuh Kristus, di mana seluruh jemaat, setiap individu orang percaya akan betul-betul dibangkitkan Tuhan secara akurat dan kemudian disinergikan dengan kuasa roh dan firman-Nya untuk betul-betul kemudian memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Manifestasi pelayanan tubuh Kristus dengan kepenuhan Kristus itu sama apakah berbeda, Pastor? Sebetulnya kalau kita ingin melihat manifestasi pelayanan tubuh Kristus, maka setiap individu jemaat pertama-tama termasuk hamba Tuhannya, termasuk kita sebagai para pemimpin, pertama-tama harus mengalami kepenuhan Kristus itu jadi sendiri. Kepenuhan Kristus itu individu ya, Pastor? Itu individu, setiap orang percaya harus mengalami kepenuhan Kristus. Nah, ini yang menarik. Selama kurang lebih 1 bulan pertama, ketika saya mencoba menuliskan buku tentang kepenuhan Kristus ini, saya itu mengalami kesulitan. Saya menulis 1 bab, lalu kemudian sepertinya sampai di alinea tertentu atau poin tertentu mandek saya, nggak ada flow lagi. Jadi saya kemudian bawa lagi dalam doa, saya doa lagi, lalu seperti mulai ada flow, saya mencoba menulis lagi, tapi sampai titik tertentu mandek lagi. Jadi itu sampai terjadi kalau saya tidak salah bisa sampai 2-3 kali. Sehingga seakan-akan 1 bulan itu kayak tidak ada progres sama sekali. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. 1 bab aja belum selesai-selesai. Apalagi bicara 1 buku. Nah, dari situlah kemudian saya mengambil keputusan untuk ambil doa puasa. Karena saya rasa pasti ada yang salah dalam diri saya. Dari situlah kemudian saya mulai masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Saya mulai lebih banyak lagi mencoba menggali prinsip-prinsip firman tentang kepenuhan Kristus, tentang pelayanan tubuh Kristus.
dari berbagai ayat firman yang ada. Iya. Secara perlahan tapi pasti, tanpa saya sadari, saya mulai mendapatkan adanya perubahan-perubahan dalam paradigma saya. Oh, iya. Jadi iya. rupanya alasan kenapa saya ketika mencoba menulis sampai di alinea tertentu atau di poin tertentu selalu mandek. Karena paradigma yang selama ini saya miliki tentang kepenuhan Kristus khususnya, itu ternyata tidak seperti paradigma yang Tuhan inginkan. Oh, iya. Jadi saya memiliki paradigma yang keliru. Itu bagaimana, Pastor? Paradigma yang kelirunya seperti apa dan yang Tuhan inginkan itu seperti apa waktu itu, Pastor? Selama sekian waktu lamanya, kalau kita mendengar istilah Kristus yang diurapi, konotasi yang sering muncul apa biasanya? Hebat, dahsyat, Hebat, gitu ya, Pastor? dahsyat, Iya. berotoritas, penuh kuasa. Iya. Nah, tapi ternyata itulah yang menjadi kesalahan paradigma yang saya punya. Oh, itu yang buat jadi kayak ada Jadi ada mandek, flow ya, Pastor? Ya? kehilangan flow. Jadi akhirnya mandek penulisannya. Nah, ketika Tuhan mulai membangun paradigma yang berbeda tentang istilah kepenuhan Kristus itu Iya. dalam diri saya mulai bisa melihat, oh ternyata inilah titik kesalahan saya. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa selama sekian waktu lamanya pelayanan tubuh Kristus juga tidak pernah termanifestasi. Kok salah, Pastor? Kan memang Kristus itu kan dahsyat, hebat, penuh kuasa kan. Betul. Salahnya di mana, Pastor? Salahnya persepsi dan perspektif kita yang keliru. Oh, Paradigma iya. kita yang salah. Nah, untuk supaya bisa lebih jelas di mana titik kesalahan paradigmanya, iya. saya menyarankan saudara harus membaca buku ini. Iya. Di dalam situ tertulis. Di sini Pastor? saya jelaskan Oh, iya. apa paradigma yang Iya. harus kita bangun dalam diri kita, sehingga kita akan bisa mengalami kepenuhan Kristus. Iya. Apa perspektif dan persepsi yang harus kita miliki dalam hidup Iya. kita tentang kepenuhan Kristus, Iya. sehingga sebagai akibatnya untuk kemudian kita terus dibangun dengan kuasa firman dan roh untuk nanti muncul manifestasi pelayanan tubuh di mana kita menjadi ikut ambil bagian di dalamnya. Iya. Akan betul-betul terjadi dan tergenapi. Iya. Nah, paradigmanya apa? Persepsinya bagaimana? Perspektifnya kayak apa? Iya. Saya mencoba menuliskannya di dalam buku ini. Rasanya kurang enak kalau saya ceritakan sepenuhnya. Kalau saya cerita semuanya rasanya kurang enak. Jadi saya mendorong saudara untuk punya aja buku ini, Iya. dan kemudian baca, pelajari, dan saya berdoa perspektif dalam hidupmu, persepsi dalam dirimu, paradigma yang selama ini engkau miliki tentang pelayanan tubuh atau khususnya tentang kepenuhan Kristus akan betul-betul mengalami perubahan secara drastis. Iya. Jadi pemirsa, sudah komplit semuanya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus. Segera miliki buku ini. Nah, Pastor Stephen, saya mau bertanya lebih lanjut, Pastor. Iya. Upaya untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus kan sebenarnya ini juga sudah dilakukan, khususnya melalui doa-doa bersama, Iya. gitu. Nah, itu apakah Pastor Stephen tidak melihat itu sebagai salah satu wujud kebangkitan pelayanan tubuh Kristus? Kan namanya doa kan sesuatu yang rohani, spiritual, bagus gitu, Pastor. Kan kalau orang bertemu saling mendoakan bangsa gitu. Apakah itu bukan wujud kebangkitan pelayanan tubuh Kristus? Karena pertanyaan tadi, jadi saya terpaksa harus kasih sedikit spoiler. Oh, iya. Saya kasih sedikit bocoran Iya. tentang apa yang saya tuliskan di dalam sini. Iya. Ketika Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, dan dia berkata, jadikan kami satu ya Bapa. Lalu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan pernyataan bahwa kalau kita berdoa, Yesuslah yang menjawab doa kita. Iya. Tapi ketika Yesus berdoa, maka seharusnya kitalah yang menjawab. Yaitu dengan kita menjadi satu di dalam Dia. Iya. Upaya untuk menjadi satu seringkali masih dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan lahiriah. Oh. Sehingga bahkan
ketika kita mungkin berkata kita mengadakan doa bersama. Seringkali sangat disayangkan upaya-upaya doa dan doa-doa itu sendiri. Iya. Kita naikkan, kita selenggarakan masih dengan cara yang sangat manusiawi dan lahiriah. Iya, iya. Sehingga bagaimana mungkin apa yang manusiawi ini akan memunculkan yang ilahi. Iya, iya. Itu sebabnya upaya-upaya doa pun sepertinya mentok. Iya. Maksudnya manusiawi itu seperti apa, Pastor, contohnya? Contohnya, ketika seseorang masuk di dalam doa atau kita menaikkan doa bersama, Iya. seharusnya ada kesehatian di sana. Oh. Ada kesatuan roh yang Iya. mendasari doa-doa kita. Hmm. Nah, permasalahannya kan ketika kita dikumpulkan untuk berdoa, kita sendiri belum mencapai kesatuan roh tersebut. Oke. Nah, lalu apa definisi, wujud, dan cara yang kita bisa pakai untuk mencapai kesatuan roh Iya. tersebut? Bacalah di Di dalam buku buku itu. ini. Iya, 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 iya. Ya, karena ketika kita betul-betul membangun kesehatian, kesatuan roh, ketika kita berdoa, kita akan mendapati langit dan bumi akan bisa mengalami kegoncangan istilahnya. Oh. Karena doa orang benar Oke. bila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Oh, iya, iya. Langit dan bumi akan bisa bergoncang istilahnya. Hanya karena ada satu orang yang berdoa. Iya. Apalagi kalau sekelompok orang sehati, satu roh Oh, berdoa iya, iya, bersama-sama. Oh, tidak ada yang mustahil. Iya, iya. Itu iya. sebabnya penting untuk kita menetapkan langkah-langkah yang harus kita jalani Iya. untuk memastikan kita di bawah Tuhan mengalami kesehatian atau kesatuan roh tadi. Iya, iya, iya. Jadi pendek kata, Pastor, upaya-upaya manusiawi itu sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan ya, Pastor? Sama sekali tidak ada dampak. Karena semua yang manusiawi tentu akan memunculkan hal-hal yang manusiawi juga. Oh, iya, iya. Tapi kalau kita ingin melihat sesuatu yang sifatnya ilahi, manifestasi pelayanan tubuh Kristus, mencapai titik kepenuhan Kristus, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya ilahi. Iya. Mengalami kesehatian di dalam roh, Iya. itu semua adalah sesuatu yang sifatnya ilahi. Iya. Jadi mau tidak mau harus dimulai dari perkara-perkara yang ilahi juga. Ini kan, Pastor, seperti sudah menjadi pola kan, Pastor. Maksudnya Betul. sudah kebiasaan bertahun-tahun seperti itu kalau ngomongin pelayanan tubuh Kristus, berkumpul, Sama-sama, doa, ibadah bareng. Iya. Nah, itu mau ngerombaknya itu bagaimana caranya, Pastor? Saya meyakini ketika sebuah kegerakan, perubahan, atau kita mungkin menyebutnya revolusi dalam tubuh Kristus. Iya. Di mana semua upaya-upaya manusiawi yang tujuannya mungkin baik Iya. untuk memunculkan pelayanan tubuh Kristus mengalami perombakan besar-besaran. Iya. Saya percaya itu selalu dimulai dari adanya 1-2 orang yang menangkap sebuah prinsip kebenaran, Oke. lalu Iya. kemudian menularkannya kepada orang-orang lain. Dalam hal Iya. ini, saya sebagai pemimpin rohani diberi Tuhan kepercayaan untuk mendownload prinsip kebenaran tentang mencapai kepenuhan Kristus, Iya. untuk menjadi sebuah batu loncatan terjadinya manifestasi pelayanan tubuh Iya, Kristus. iya, iya. Oke, tapi saya punya sebuah kewajiban dari anugerah yang Tuhan berikan buat saya punya kewajiban, yaitu menduplikasi apa yang Tuhan singkapkan kepada Iya. saya untuk juga tersingkap dalam kehidupan banyak orang yang lain. Iya. Itu sebabnya saya kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Karena saya menyadari prinsip-prinsip seperti ini agak sulit untuk dikomunikasikan secara massal Iya. tanpa istilahnya apa? Orang dibenahi terlebih dahulu paradigmanya. Iya, iya. Nah, iya. cara yang paling sederhana untuk melakukan pembenahan paradigma adalah dengan menuliskannya di sebuah buku. Sehingga ketika orang membaca, dia membaca dengan pikiran yang terus bekerja, Iya. pikiran yang terus mengevaluasi dan Iya, menganalisa. Sehingga sebagai akibatnya ketika
perubahan paradigma sudah mulai terjadi. Iya. Saya seperti sedang mempersiapkan lahan tanah. Nah, Iya. ketika orang-orang sudah mulai membaca buku tentang menuju kepenuhan Kristus, jalan menuju pelayanan tubuh Kristus tadi, maka ketika kemudian kita seminarkan contohnya, Iya. atau kita buat menjadi acara pertemuan offline, katakanlah seperti itu, akan jauh lebih mudah untuk mereka mengalami penyelarasan jalan berpikir. Iya. Sehingga sebagai akibatnya akan tumbuh dalam hidup mereka. Ini kan sebetulnya kan benih kerajaan. Iya. Maka ketika benih kerajaan ditaburkan di tanah hati yang terbaik, Iya. otomatis mereka akan memunculkan buah kerajaan. Nah, buah kerajaan minimal itu 30 kali lipat. Iya. Menurut Matius pasal yang ke-13. Nah, apa itu buah 30 kali lipat? Wah, kita rela buang segala sesuatu untuk bisa mendapatkan realita dari kebenaran yang Tuhan singkapkan. Iya. Untuk kita mengalami kepenuhan Kristus. Untuk kita memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Iya. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi kembali, pengorbanan yang harus dilakukan memang tidak jauh-jauh dari kematian daging, mati dari cinta diri sendiri, mati dari cinta akan dunia ini, mati dari cinta akan uang, dan memastikan pola hidup, pola berpikir yang kita miliki dibongkar sedemikian rupa dan dibangun ulang selaras dengan firman. Makanya saya meyakini buku ini menjadi teramat sangat penting, karena ini akan menolong kita untuk mulai membangun dasar berpikir, kerangka berpikir, paradigma, perspektif dan persepsi dalam hidup kita untuk jadi selaras dengan firman. Iya. Bahkan harus berani berkorban juga mungkin Pastor, meninggalkan paradigma yang lama Maksudnya nggak perlu benar-benar ditinggalkan, disingkirkan. Betul-betul disingkirkan, betul-betul dibuang. Karena tanpa kita membuang paradigma kita yang lama, maka jalan untuk menuju kepenuhan Kristus buat kita akan teramat sangat terjal. Buat kita akan terasa sangat sulit untuk dijangkau. Rasanya mustahil untuk bisa tercapai. Tapi ketika kita bongkar paradigma kita yang lama, ganti dengan paradigma yang baru. Caranya bagaimana? Temukan dulu prinsip-prinsip kebenaran yang ada. Lalu kemudian mulai imajinasikan, mulai perkatakan dengan kata-kata yang tujuannya meyakinkan diri kita sendiri. Atau kita juga bisa dengan cara berdoa dalam bahasa roh. Begitu kita menerima impresi berkaitan dengan prinsip firman yang sedang kita doakan, deklarasikan impresi tersebut. Tapi ya kembali tujuannya adalah untuk membangun dasar keyakinan yang baru dalam hidup kita. Dengan terbangunnya dasar keyakinan yang baru, maka saya percaya akan jauh lebih mudah untuk kita melangkah menuju kepenuhan Kristus. Baik Pastor Simon, ini pertanyaan terakhir Pastor. Kira-kira Pastor bisa nggak dikombinasi Pastor? Maksudnya antara pemikiran pelayanan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus yang lama dengan yang Pastor Stephen sampaikan, kan bisa jadi lebih baik gitu Pastor. Apakah memungkinkan terjadi kombinasi seperti itu Pastor? Paulus pernah membuat sebuah pernyataan seperti ini kepada jemaat di Korintus. Alasan kamu terus menanggung beratnya tekanan dalam hidupmu karena kamu berusaha mengenakan baju yang baru tanpa menanggalkan baju yang lama. Alkitab juga memberikan penegasan, kalau anggur baru ingin dicurahkan dan kita merindukan anggur baru itu tinggal tetap, maka mau tidak mau kita harus mengkondisikan diri kita menjadi kirbat yang baru. Karena tidak mungkin anggur baru disimpan dalam kirbat yang lama. Tuhan Yesus sendiri juga memberi penegasan, baju yang baru dan baju yang lama tidak mungkin disulam tambal menjadi satu. Karena baju yang lama itu pasti akan robek dan merusakkan baju yang baru. Jadi saya meyakini ya mungkin upaya-upaya membangun pelayanan tubuh Kristus secara lahiriah, secara manusiawi yang selama ini sudah kita lihat, mungkin kita berkata tapi itu kan bagus untuk dipraktekkan. Ya masalahnya walaupun bagus belum tentu benar.
Iya. Walaupun bagus, belum tentu benar. Iya, Pastor. Nah, Iya. kalau belum tentu benar, belum tentu selaras dengan kebenaran, kita tidak akan melihat hasil. Iya. Selama ini kan kita sudah banyak melakukan hal yang bagus, Nggak ada hasil. tapi tetap nggak ada hasilnya. Iya. Kumpul-kumpul untuk doa itu kan ya bagus. Iya. Melakukan ibadah bersama kan bagus. Terus apa lagi? Melakukan upaya-upaya tukar mimbar bagus. Iya. Tapi toh belum ada hasil yang kita bisa lihat. Iya. Sampai titik tertentu koyak lagi. Iya. Sampai Iya. titik Iya. tertentu pecah lagi. Iya. Sampai titik tertentu terjadi benturan kepentingan lagi. Iya. Betul. Jadi waktunya terus berjalan tapi tidak ada hasil yang kita munculkan. Kenapa? Karena walaupun bagus, belum tentu benar. Iya. Nah, mari kita praktekkan apa yang benar. Amin. Dan Iya. saya percaya tangan kuasa Tuhan akan ikut beracara. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mulai dari sejak saat ini, seberapa banyak kita sebagai jemaat Amin. yang mendengar, melihat program saat ini, dan termasuk hamba-hamba Tuhan, engkau betul-betul akan mengalami pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu yang mengkondisikan dirimu memiliki kerinduan untuk selalu melakukan hal yang benar. Dan saya berdoa ketika engkau terus melakukan apa yang benar, seperti yang Roh Kudus singkapkan dari firman-Nya, ketika roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan terus bekerja dalam hidupmu, memberikan pemahaman-pemahaman firman yang akurat, dan engkau membangunnya menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Oh, saya berdoa ketika engkau melangkah sesuai dengan kebenaran firman, pemahaman firman, dasar keyakinan yang sudah terbangun dalam hidupmu, maka engkau alami ada terobosan-terobosan besar, ada perkara-perkara ilahi, ada hal-hal ilahi yang Tuhan mulai kerjakan dalam hidupmu dan melalui keberadaanmu. Saya berdoa biarlah mulai dari sejak saat ini Roh Kudus akan memfollow up, Roh Kudus akan menindaklanjuti prinsip kebenaran firman yang tertulis, yang tersingkap dan saya tuliskan dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus ini. Dan saya berdoa dari sejak saat itulah Roh terus membawa hidupmu bertumbuh, mengalami terobosan, mengalami perubahan, sehingga engkau betul-betul dibawa Tuhan mencapai posisi rohani, mengalami kepenuhan Kristus. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus lewat keberadaan sekelompok orang. Mungkin awalnya tidak banyak, tapi aku berdoa Roh Kudus akan terus pakai kebenaran firman yang ada dan hidup setiap kami untuk menduplikasi diri kepada orang-orang yang lain. Dan dari situlah terjadi efek bola salju. Makin besar, makin banyak orang, makin masif orang-orang yang mengambil sikap untuk mengejar posisi rohani, mengalami kepenuhan Kristus. Dan dari situlah pelayanan tubuh Kristus termanifestasi secara nyata. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Dan sama-sama kita yang percaya berkata, amin, 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 amin. Terima kasih Pastor Stephen buat kehadirannya. Kita mau ketemu lagi nih di episode yang akan datang. Pasti lebih seru lagi, Pastor. Siap. Pemirsa jangan lupa miliki buku Menuju Kepenuhan Kristus. Terima kasih banyak, Pastor. Tuhan memberkati. I love you. Apa yang Pastor Stephen telah sampaikan kepada kita semua, saya yakin itu memberikan definisi yang baru mengenai kepenuhan Kristus dan mengenai pelayanan tubuh Kristus. Dengan demikian kita bisa memposisikan diri berada di dalam agenda Tuhan yang akurat dan berada di dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Oleh karena itu jangan cukup puas memiliki pemahaman tersebut sebelum saudara memiliki buku Menuju Kepenuhan Kristus. Karena di dalam buku ini Pastor Stephen telah menyampaikan secara detail, menuliskan secara detail mengenai pelayanan tubuh Kristus dan juga mengenai kepenuhan Kristus. Segera dapatkan buku ini dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Saudara bisa tanya lebih lanjut dan memiliki buku Menuju Kepenuhan Kristus.
Info lebih lanjut bagi saudara yang sangat-sangat rindu belajar firman dengan Pastor Stephen Agustinus dan bahkan rindu bertatap muka dengan Pastor Stephen Agustinus, ada kabar baik bagi saudara karena Pastor Stephen membuka yang namanya gerakan bertekun. Di dalam gerakan bertekun tersebut, saudara bisa bertatap muka secara langsung melalui via aplikasi Zoom. Dan saudara bisa bertanya lebih lanjut mengenai kebenaran firman Tuhan yang saudara tidak pahami. Jadi gerakan bertekun ini sifatnya dua arah. Saya yakin saudara akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus. Bagaimana caranya mendaftarkan diri dalam gerakan bertekun? Kembali hubungi nomor di bawah ini dan daftarkan diri Anda dengan segera di dalam gerakan bertekun. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.